Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman bersama anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu meninjau area pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat Minggu petang. Dalam kunjungannya Maman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Kedatangan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu di area perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat disambut riuh para pedagang thrifting Minggu petang. Banyak dari pedagang menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah tak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Menanggapi hal itu, Maman pun mencoba untuk berdialog langsung dengan para pedagang thrifting. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Gini aja Mas, kita akan yang terpenting pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu ya. Tolong dipahami ya. Saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ. Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Nah, nanti kita akan cari formulasi terbaik, formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan pedagang maupun aturan lain. Oke? Akan didorong jadi brand lokal, Pak? Kenapa? Jualan produk. Kalau sekarang kan tentunya tadi juga teman-teman sebetulnya membuka diri juga. Sebetulnya di sini nggak ada masalah kalau misalnya mau dimasukkan brand lokal juga silakan aja. Karena menurut mereka marketnya juga segmentasinya juga macam-macam. Jadi saya pikir dari sisi itu no isu. Nah nanti tinggal kita cari formulasi yang terbaik. Oke coy. Nah kalau soal pajak, mereka yang berdagang di online itu kena pajak juga 11%. Nah tahun 2015 PMK 132 ada pajak untuk barang baju bekas impor besarannya 30%. Tapi PMK itu sudah dihapus. Artinya ada sejarah itu pernah dilegalkan, pernah diperbolehkan, dan negara pernah mengambil uang dari situ, kira-kira begitulah. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena ini beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Di Bandung, di Gede Bage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang permak jahitnya di situ. Ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul, ada tulang gosok dan sebagainya. Ekosistem ini sudah terbangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu akan mematikan mata rantai ekosistem ini. Nah ini yang menurut saya berterima kasih sama Pak Menteri. Dia tidak cuma percaya pada laporan. Seringkali laporan dan kenyataan tidak sama. Kedatangan dari kedatangan Pak Menteri hari ini menurut saya bagian dari memverifikasi laporan-laporan tadi. Keren deh. Sementara itu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen sangat berharap kepada pemerintah untuk menutup aktivitas thrifting di tanah air. Menurutnya, banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas ekonomi tersebut. Saya mewakili dari pedagang Pasar Senen, khususnya di lantai 2. Saya sangat berharap kepada pemerintahan, jangan main tutup-tutup. Dikit-dikit ada masalah, thrifting ditutup. Ini kami di lantai 2 ini adalah UMKM-nya juga. Kami di sini ada anggaran 500 pedagang. Dikalikan 3 satu toko karyawan, ada 1.500 pedagang yang sangat membutuhkan thrifting. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini kebanyakan meminjam kur ke bank. Kalau seandainya thrifting ini ditutup, apa solusi dari kami? Apa mau kur juga tidak dibayar? Kami ini meminjam duit ke bank dengan sebulan sekian cicilan. Kalau ini tiba-tiba ditutup, dengan apa kami membayarnya? Jadi kepada pemerintahan, kepada yang berwenang, apalagi kepada Pak Prabowo, kami sangat cinta Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo itu adalah presiden cinta rakyatnya. Dia tidak mungkin mau rakyatnya menderita. Saya yakin banget, saya sangat tahu banget Bapak Prabowo. Saya mewakili dari pedagang Pak Prabowo, tolong pikirkan rakyat Anda yang di bawah ini. Jangan hanya mendengarkan sepihak, dengarkan kami pedagang kecil ini. Saya Eko dari pengurus pedagang Pasar Senen Blok 3.
Sebelumnya sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM.